Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan dengan anggota saya sendiri Nurliah dengan NIM 332017-003 dan rekan saya Yuli Anggraini dengan NIM 332017-002. Nah, di sini kami akan membahas teori belajar biasa dan teori belajar beruner beserta cara mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematika. Dengan dosen pengampu Dr. Haji Rusdi Ashiroj MPD dan Ibu Dr. Revi Elvira Yuliani SSI MPD. Nah, yang pertama itu teori belajar biasa bagian dari psikologi kognitif. Sejarah Jean Piaget, lahir pada 9 Agustus 1896 di Newcastle, Swiss. Ayahnya adalah ahli sejarah yang mengkhususkan diri di bidang sejarah literatur abad pertengahan. Piaget pada awalnya tertarik pada biologi, dan ketika dia berusia 11 tahun, dia mempublikasikan artikel 1 halaman tentang burung pipit albino yang dilihatnya di taman. Antara usia 15 dan 18 tahun, dia mempublikasikan sejumlah artikel tentang kerang. Piaget mencatat bahwa karena publikasinya banyak, dia ditawari posisi kurator koleksi kerang di Museum Geneva saat dia masih duduk di sekolah menengah. Saat remaja, Piaget berlibur bersama walinya, seorang sarjana Swiss. Melalui kunjungan bersama walinya, inilah Piaget mulai tertarik pada filsafat pada umumnya dan epistemologi pada khususnya. Epistemologi itu adalah cabang filsafat yang membicarakan hakikat pengetahuan. Minat Piaget pada biologi dan epistemologi terus berlanjut di sepanjang hayatnya dan tampak jelas hampir di semua tulisan teoritisnya. Nah, inilah merupakan sejarah dari Jean Piaget. Nah, kita masuk pada tahap perkembangan. Yang pertama, sensorimotor stage dari lahir sampai 2 tahun. Tahap sensorimotor dicirikan oleh tidak adanya bahasa. Karena anak-anak tidak menguasai kata untuk suatu benda, objek akan tak eksis bagi anak jika anak tidak menghadapinya secara langsung. Interaksi dengan lingkungan adalah interaksi sensorimotor dan hanya berkaitan dengan keadaan saat ini. Anak-anak pada tahap ini bersikap egosentris, segala sesuatu dilihat berdasarkan kerangka referensi dirinya sendiri, dan dunia psikologis mereka adalah satu-satunya dunia yang ada. Pada akhir tahap ini, anak mengembangkan konsep kepermanen objek atau objek permanens. Yang selanjutnya adalah periode pemikiran intuitif atau sekitar 4-7 tahun. Pada tahap ini, kedua pemikiran pra-operasional ini, anak-anak memecahkan problem secara intuitif, bukan berdasarkan kaidah-kaidah logika. Ciri paling menonjol dari perkembangan anak pada tahap ini adalah kegagalannya untuk mengembangkan conservation atau konservasi. Konservasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyadari bahwa jumlah panjang, substansi atau luas akan tetap sama, meski mungkin hal-hal seperti itu direpresentasikan kepada anak dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang ketiga, concrete operation. Sekitar 7-11 atau 12 tahun. Anak kini mengembangkan kemampuan untuk mempertahankan konservasi. Pada tahap ini, kemampuan mengelompokkan secara memadai, melakukan pengurutan, menangani, atau mengurutkan dari yang terkecil sampai paling yang besar dan sebaliknya, dan menangani konsep angka. Tetapi selama tahap ini, proses pemikiran diarahkan pada kejadian real yang diamati oleh anak. Anak dapat melakukan operasi problem yang agak kompleks selama problem itu konkret dan tidak abstrak. Yang selanjutnya, formal operation, sekitar 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Pada tahap ini, anak-anak kini bisa menangani situasi hipotesis dan proses berpikir mereka, tak lagi bergantung pada hal-hal yang langsung dan real. Pemikiran pada tahap ini semakin logis. Jadi, aparatus mental yang dimilikinya makin canggih, namun aparatus ini dapat diarahkan ke solusi berbagai problem kehidupan yang tidak berkesudahan. Nah, implikasi teori perkembangan kognitif Jean Piaget.
Nah, dalam kamus ilmiah populer, implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Maksud implikasi dalam makalah ini yakni keterlibatan teori perkembangan kognitif Jean Piaget terkait dengan pembentukan kepribadian anak usia sekolah. Keterlibatan dalam pendidikan ini dalam tujuan metode atau strategi maupun materinya. Sebab, teori kognitif merupakan salah satu teori belajar dan psikologi yang berpengaruh besar dalam dunia pendidikan, khususnya teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana cara seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan mengolahnya dalam proses berpikir sehingga proses perkembangan yang lain juga akan berkembang secara baik. Teori kognitif memandangkan bahwa proses belajar bukan sekedar stimulus dan respon yang bersifat mekanistik, akan tetapi lebih dari itu, yakni merupakan kegiatan mental yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Nah, menurut Jean Piaget menyatakan bahwa setiap anak itu memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Teori perkembangan kognitif. Menurutnya, setiap anak memiliki struktur kognitif yang disebut skemata, yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek yang ada dalam lingkungannya. Pemahaman tentang objek tersebut berlangsung melalui proses asimilasi atau menghubungkan objek dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran. Dan akomodasi, proses memanfaatkan konsep-konsep dalam pikiran untuk menafsirkan objek. Kedua proses tersebut, jika berlangsung terus-menerus, akan membuat pengetahuan lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. Dengan cara seperti itu, cara bertahap anak dapat membangun pengetahuan dan melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya teori belajar berunar akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.